Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Jazila dengan NIM 241B118 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mengenai situasi krisis dan trauma. Baik, untuk yang soal pertama yaitu jelaskan perbedaan antara krisis dan trauma. Untuk penjelasan tentang krisis sendiri yaitu kondisi saat seseorang lagi kewalahan, dimana jadi dia itu ngerasa bingung atau panik atau nggak tahu harus bagaimana. Biasanya krisis ini sifatnya sementara dan masih bisa diatasi kalau dapat bantuan yang tepat. Untuk penjelasan yang trauma yaitu trauma muncul karena pengalaman yang sangat menyakitkan atau mengejutkan, dan dampaknya bisa bertahan lama di dalam diri seseorang. Jadi bukan cuma stres saja atau stres sesaat, tetapi bisa ke bawah terus, bahkan sampai mengganggu pikiran, perasaan, atau perilaku. Baik, untuk soal yang nomor 2 yaitu sebutkan beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami krisis atau trauma. Jadi jawabannya yaitu faktor risiko krisis dan trauma ada beberapa contoh. Yang pertama, pengalaman hidup yang berat. Yang kedua, kurangnya dukungan sosial. Yang ketiga, kondisi mental yang sebelumnya. Yang keempat, coping atau cara menghadapi masalah yang kurang baik. Yang selanjutnya, lingkungan tidak aman. Yang selanjutnya, usia dan kematangan emosi. Dan yang terakhir, kejadian tiba-tiba atau tidak terduga. Baik, untuk soal yang nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan coping mechanism dalam konteks situasi krisis atau trauma. Berikan contoh coping mechanism yang positif dan negatif. Pengertian coping mechanism sendiri yaitu adalah cara seseorang menghadapi, mengatasi, atau menyesuaikan diri saat lagi ada masalah, stres, krisis, atau trauma. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh coping mechanism. Yang pertama, coping positif atau coping sehat. Contohnya yaitu cerita ke teman atau keluarga, mencari bantuan ke guru BK atau konselor, menenangkan diri, misalnya tarik napas, relaksasi. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah secara pelan-pelan. Dan yang selanjutnya, melakukan kegiatan positif, olahraga, nulis, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu coping negatif atau tidak sehat. Contohnya yaitu menghindari dari masalah. Yang kedua, menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Yang selanjutnya, melampiaskan emosi dengan marah atau menyakiti orang lain. Yang selanjutnya, menarik diri lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Trauma dapat berbeda antar individu satu dengan yang lainnya. Jawabannya yaitu dampak krisis atau trauma itu bisa berbeda-beda setiap orang, karena setiap individu punya kondisi dan pengalaman yang beda. Baik, yang selanjutnya beberapa hal yang bikin dampaknya beda yaitu yang pertama, kepribadian masing-masing. Yang kedua, pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, dukungan sosial. Yang keempat, cara coping atau menghadapi masalah. Yang kelima, tingkat keparahan kejadian. Dan yang terakhir, usia dan kematangan emosi. Untuk yang soal nomor 5 yaitu jelaskan konsep PTSD, post traumatic stress disorder, dan sebutkan gejala-gejalanya. Jadi jawabannya yaitu pengertian PTSD yaitu gangguan psikologis yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian yang sangat menakutkan atau menyakitkan. Jadi walaupun kejadiannya sudah lewat, dampaknya masih terasa terus di pikiran dan perasaan orang tersebut. Adapun gejala-gejala PTSD yaitu yang pertama, mengingatkan kejadian terus-menerus. Yang kedua, mimpi buruk. Yang ketiga, menghindari hal yang menyakitkan. Yang keempat, perubahan emosi. Yang kelima, mudah kaget. Dan yang terakhir, sulit tidur dan konsentrasi. Untuk soal yang nomor 6 yaitu apa peran dukungan sosial dalam pemulihan individu yang mengalami krisis atau trauma. Jadi jawabannya yaitu dukungan sosial itu punya peran yang sangat penting dalam membantu seseorang pulih dari krisis atau trauma.
Karena adanya dukungan dari orang lain, individu merasa tidak sendirian, lebih kuat dan mampu menghadapi masalahnya. Adapun peran dukungan sosial antara lain, yang pertama, memberi rasa aman dan nyaman, yang kedua, tempat berbagi cerita, yang ketiga, mengurangi stres dan kecemasan, yang keempat, meningkatkan semangat untuk pulih, dan yang terakhir, membantu mencari solusi. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal yang nomor 7, yaitu bagaimana pentingnya penanganan diri atau self-care dalam menghadapi situasi krisis atau trauma. Berikan beberapa strategi self-care yang dapat dilakukan. Jadi untuk jawabannya yaitu self-care atau penanganan diri itu sangat penting dalam menghadapi krisis atau trauma, karena membantu seseorang untuk menjaga kondisi fisik dan mental yang tetap stabil. Kalau seseorang bisa merawat dirinya dengan baik, dia jadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi masalah yang sedang dialami. Beberapa contoh pentingnya self-care antara lain, yang pertama, membantu menenangkan diri, yang kedua, mengurangi stres atau kecemasan, yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental, yang keempat, membantu proses pemulihan jadi lebih cepat. Untuk contoh strategi self-care sendiri yaitu istirahat yang cukup, makan teratur dan sehat, melakukan relaksasi, melakukan kegiatan yang disukai, bercerita ke orang yang terpercaya, dan yang selanjutnya memberikan waktu untuk diri sendiri. Untuk soal yang nomor 8 yaitu mengapa penting bagi seorang profesional kesehatan mental untuk memahami konsep dasar mengenai situasi krisis atau trauma. Jadi jawabannya, penting bagi profesional kesehatan mental untuk memahami krisis dan trauma agar bisa memahami kondisi klien dengan benar, memberikan penanganan yang tepat, serta mencegah kesalahan, membantu pemulihan dan tetap menjaga profesionalitas. Untuk soal yang nomor 9 yaitu bagaimana stigma sosial dapat mempengaruhi individu yang mengalami krisis atau trauma. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma tersebut? Jadi jawabannya yaitu stigma sosial bisa membuat individu yang mengalami krisis atau trauma takut mencari bantuan, merasa malu, menarik diri, dan akhirnya kondisinya memburuk. Untuk mengurangi stigma bisa dilakukan dengan edukasi, meningkatkan empati, memberikan dukungan, membuka ruang untuk bercerita, dan peran tenaga profesional. Untuk yang soal nomor 10 yaitu jelaskan konsep resiliensi dan bagaimana hal ini terkait dengan pemulihan dari krisis atau trauma. Jawabannya yaitu resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan, krisis atau trauma. Resiliensi penting dalam pemulihan karena membantu individu beradaptasi, menguatkan mental, dan mempercepat proses bangkit dari kondisi yang sulit. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.